menjadi subsektor dengan pertumbuhan tercepat. Sekitar 126% meningkat dalam pertanian, sedangkan 109,5% meningkat dalam peternakan. Sebaliknya, tanaman pangan tumbuh lebih lambat, naik sekitar 41,5%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perluasan volume pangan pokok bukan satu-satunya sumber peningkatan lain, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh subsektor bernilai tambah seperti perkebunan dan perikanan. Data tahunan juga menunjukkan perbedaan antar tahun. Beberapa subsektor menunjukkan peningkatan setelah 2019, sementara subsektor lain sempat mengalami penurunan sementara, seperti tanaman pangan turun pada 2021 sebelum naik lagi pada 2022. Faktor musiman, perubahan harga komoditas internasional, permintaan domestik dan ekspor, serta gangguan pasokan atau cuaca dapat mempengaruhi fluktuasi ini. Oleh karena itu, untuk menjelaskan pola tahunan, analisis yang mengaitkan perubahan tahunan dengan pariwisata tertentu, seperti harga internasional, kebijakan ekspor, atau kondisi iklim diperlukan. Sementara tanaman perkebunan dan perikanan tumbuh lebih lambat. Strategi diversifikasi nilai tambah dan peningkatan efisiensi produk di subsektor pangan sangat penting untuk menjaga ketahanan pajak. Akibatnya, kebijakan pola ini membuat fokus penguatan rantai pada subsektor yang menjadi motor pertumbuhan, terutama tanaman, perkebunan, dan perikanan melalui peningkatan produktivitas, fasilitas pengolahan, akses pasar, dan insentif investasi pada teknologi. Baik, selanjutnya data UMKM berdasarkan sektor lapangan usaha. Nah, dari yang kita temukan, untuk data UMKM non-pertanian dan perikanan terdapat sejumlah 30.178.617 dan persentase 50,7%. Sedangkan untuk UMKM pertanian dan perikanan jumlahnya yaitu 29.341.033 rupiah. Persentasenya 49,3%. Kemudian eh, jumlah UMKM sektor pertanian tercatat di Indonesia sampai 31 Desember 2024. Untuk komposisinya, usaha pertanian perorangan sebesar 99%, usaha pertanian lainnya 0,04%, dan untuk usaha pertanian berbadan hukum 0,02%. Data yang ketiga yaitu data penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia meskipun terdapat fluktuasi di setiap tahunnya. Jumlah pekerjaan terserap berada pada kisaran 30 sampai 40 juta orang baik pada bulan Februari maupun Agustus. Jadi secara umum terdapat kecenderungan penurunan pada periode 2014 sampai 2019, terutama pada bulan Agustus yang menggambarkan adanya pergeseran tenaga kerja ke sektor non-pertanian. Namun dilihat dari tahun 2020 hingga 2024, penyerapan tenaga kerja kembali meningkat. Kenaikan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan pola kerja selama pandemi ketika banyak masyarakat kembali bekerja di sektor pertanian sebagai sektor yang paling stabil. Kemudian menjelang tahun 2024, jumlah tenaga kerja menunjukkan tren pemulihan dan stabilitas yang lebih baik. Selanjutnya ada data PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berikut datanya dari tahun 2014 sampai 2024, proyeksi 10 tahun. Bisa oke. Data PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 2014 sampai 2024 secara umum itu menunjukkan tren kenaikan hampir semua provinsi. Provinsi besar di Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terlihat paling stabil kenaikannya. Misalnya Jawa Barat contohnya, yang awalnya berada
Ya, contohnya Jawa Barat, awalnya itu berada di kisaran sekitar 120 triliun. Pada tahun 2014 meningkat hingga lebih dari 237 triliun pada 2024. Jadi sekitar 10 tahun dia kurang lebih naik sebanyak 200 210 triliun pada selama 10 tahun. Kenaikan yang cukup konsisten juga terlihat pada Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pola ini tuh jadi menggambarkan bahwa daerah dengan kapasitas produksi besar dan infrastruktur memadai cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih kuat dan stabil. Wilayah, wilayah luar Jawa juga menunjukkan perkembangan meskipun skalanya berbeda. Contohnya seperti Sumatera Selatan, Riau, Jambi tumbuh cukup stabil karena dipotong komoditas perkebunan dan hasil hutan. Di bagian timur Indonesia, Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang paling menonjol. Dari 68 triliun lebih di tahun 2014 jadi sekitar 152 triliun pada tahun 2024. Hal ini tuh menunjukkan bahwa beberapa daerah di luar Jawa sebenarnya punya potensi yang sama, terutama di subsektor perikanan dan perkebunan. Tapi nggak semua provinsi berkembang secepat itu. Bengkulu, Gorontalo, dan beberapa provinsi kecil lainnya meningkat, tapi tidak terlalu signifikan. Kesenjangan yang paling terlihat itu di wilayah seperti NTT, Maluku, dan Papua. Meskipun angkanya tetap naik setiap tahun, kenaikannya tidak sebesar Provinsi Barat maupun Jawa. Contohnya NTT naik dari sekitar 20 triliun menjadi 39 triliun dalam kurun waktu 10 tahun. Masih jauh di bawah provinsi-provinsi besar. Untuk Papua dan provinsi pemekarannya, datanya bahkan belum sepenuhnya lengkap. Sehingga perkembangan ekonomi sulit dibandingkan secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor ini belum merata di seluruh Indonesia. Oke, sebentar tadi yang saya screen keluar ya. Kita share screen juga di sini. Yang lagi ngobrol bisa ini. Oke, Oke. kita lanjut. Oke, jadi intinya secara keseluruhan data PDRB tahun 2014 sampai 2024 memperlihatkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang ekonomi banyak daerah. Namun, pertumbuhan yang terlihat belum sepenuhnya seimbang. Daerah yang punya akses teknologi, infrastruktur, dan skala produksi lebih besar mengalami pertumbuhan lebih cepat. Sementara yang kita tahu daerah-daerah terpencil atau baru dimekarkan masih tertinggal. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas daerah agar pertumbuhan sektor primer bisa lebih merata efektif di seluruh provinsi. Secara keseluruhan, periode 2014 sampai 2024 menegaskan peran vital sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (PKP) sebagai motor ekonomi dan penyedia lapangan kerja utama di Indonesia. Sektor ini menunjukkan pertumbuhan nilai yang substansial dengan kenaikan total hampir 2 kali lipat, didominasi oleh komoditas perkebunan dan perikanan yang bernilai tambah tinggi. Namun tantangan utama yang teridentifikasi adalah struktur pelaku usaha yang masih didominasi oleh usaha perorangan atau
formalisasi rendah, serta belum meratanya pertumbuhan PDRB di antara provinsi. Di mana daerah dengan infrastruktur dan skala produksi lebih besar cenderung tumbuh lebih stabil. Oleh karena itu, mempertahankan tren positif dan mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan tahan guncangan diperlukan kombinasi kebijakan yang berfokus pada penguatan kapasitas daerah, peningkatan produktivitas, disverifikasi, nilai tambah, dan pengelolaan risiko juga. Harga serta iklim strategi ini akan memastikan bahwa sektor PKP terus menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Oke, sekian pemaparan data pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari kelompok 1. Terima kasih. Itu bahan-bahannya dikirim ya, tolong jadi saya. Siapa? Semuanya, semua kelompok ya. Yang Itu Pak, kelompok yang kurang kelompok lebih. perdagangan siapa? Perdagangan besar. Perdagangan besar itu ada di kelompok em, kelompok berapa teman-teman? Silakan dijawab. Dari kelompoknya apa? Kelompok Di kelompok 6, Pak. Coba dipaparin ya. Boleh kelompok 6? Ya udah kayak gini deh simpelnya teman-teman karena saya juga mau sholat Jumat ya sekitar 20 menit lagi ya itu dan komunikasi antara kita ini itu terbatas karena mungkin kuotanya terbatas ya itu. Jadi tolong kalian itu semuanya run datanya langsung dan mulai dipaparin mulai minggu depan ya. Bisa? Pelaran datanya kayak gimana Pak? Maksudnya di regresi atau gimana? Ya di regresi aja itu regresi itu apa namanya industri ini kan UMKM ya mata kuliah UMKM ya itu. Gimana pengaruhnya UMKM di sektor masing-masing lapangan terhadap pertumbuhan ekonomi Bapak, mohon maaf. ya. Saya kan kebagian yang tadi apa yang sektor perdagangan besar dan kecil gitu, Pak. Nah, itu tuh saya cari datanya cuma ada di 2024 untuk jumlah UMKM pada sektor tersebut. Cuman untuk jumlah UMKM-nya doang itu tuh ada, Pak. Tapi untuk dipisahin per sektornya itu nggak ada kalau dari 2010. Itu. Kalian tahu gimana triknya? Kamu udah punya, udah pegang. Yang mana, Pak? Tahun Kalau berapa kamu pegang? kalau saya pegang cuma tahun 2024 untuk yang dipisahin per sektornya. Cuman kalau Oke, untuk buat nggak apa-apa, udah. oh, Berarti kalian semua pegang sama kan? Iya Pak, Ya komunikasi udah. juga sama Bari. Oke, semua ya itu. Tolong kalian itu hitung persentasenya ya di 2024 ya.
Nih masing-masing lapangan usaha berapa persen ya? Oke, kalian kunci nih. Kalian kunci. Ambil data lapangan usahanya yang sampai tahun berapa ya gue minta kemarin itu. 10 tahun ya? Gue lupa. 10 atau 20 tahun aku minta. 14 Pak dari 2010 dari 2010 sampai 2024. Oke, kalian ambil kunci persentasenya, itu ngecek lagi. Ada nggak di tahun-tahun yang lainnya ada. Oke, itu kalau misalnya yang nggak ada, ya udah kalian ambil persentasenya yang di 2024, itu yang kalian pakai di semua tahun. Karena nggak perubahannya pasti nggak terlalu banyak. Berarti data 2024 dijadiin di seluruh tahun aja ya Pak? Gitu. Persentase jumlah UMKM-nya di masing-masing sektor. Oh, persentase. Oke. Makasih Pak. Ya, itu. Ya kan jumlahnya pasti apa jumlah mungkin bertambah, tapi persentasenya ya mirip-mirip lah ya, pasti nggak jauh beda. Oke, udah bisa? Clear tugasnya? Untuk pemaparannya bisa langsung lewat yang tadi kayak Word gitu atau harus lewat PPT, Pak? PPT, jangan Word lah PPT. Iya. Ya, oke. Oke, teman-teman ya, depresi dengan kuota dengan sinyal ya kan? Nah, itu percuma punya kuota banyak kalau sinyal nggak ada. Nah, itu. Lebih sedih lagi kuota nggak punya, sinyal nggak punya, ya lebih sedih lagi. Oke, Insya Allah kita minggu depan apa namanya luring ya. Pokoknya kalau saya bisa luring, saya luring. Itu aja. Nah, itu. Di samping Budiman siapa itu? Ini nggak ada yang satu account berdua kan? Di samping kamu siapa Budiman? Siapa? Teman saya, Pak. Yakin dia mau ngapain? Kuliah gratis di UNJ? Kenapa, Pak? Udah sampai ketemu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa. Iya, Baik, nggak baik. denger lagi. Baik, terima kasih, Pak. Iya, iya. Stres. Budiman sakit Budiman. Sumpah.